tanggapan dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word dan kemudian dimasukkan di kolom terakhir dari setelah pertanyaan teman-teman. Nah, kenapa saya menentukan terakhir supaya teman-teman semuanya memperhatikan dan juga memahami apa kesalahan daripada teman-teman sekarang ini ya, sehingga minggu depan tidak ada kesalahan yang serupa. Ya, karena ini baru pertama kali. Nah, untuk itu saya persilakan kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk penilaian saya akan melihat dari PPT saya bandingkan dengan jurnal yang diberikan, dan juga saya akan melihat untuk nilai individual itu adalah dari tanggapan dari penyaji yang untuk menanggapi dari pembahas. Selain itu dari kelompok pembahas itu juga akan saya nilai individual. Ya, saya persilakan teman kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Siapa kelompok 1 ketuanya? Halo, kelompok 1, silakan share screen. Apakah suara saya terdengar ini teman-teman? Oh, sudah. Oke, Afif, silakan. Sudah kelihatan, langsung aja ya. Baik, untuk tujuan penelitian dari jurnal ini ialah untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan dan penggunaan obat pengobatan terhadap tingkat kepatuhan pengobatan melalui penurunan kadar hemoglobin terglikasi HbA1c dan skor Moresky Medication Adherence Scale atau MAS 8 pada pasien penderita diabetes mellitus tipe 2. Dan untuk jenis penelitiannya pada studi ini adalah studi prospektif pre-eksperimental. Next. Rancangan penelitian. Untuk jenis rancangan penelitian yaitu berupa pre-eksperimental dengan jenis data penelitian bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama untuk data nominal sendiri yaitu berupa jumlah responden dengan satuan orang. Kemudian untuk data ordinal yaitu umur responden dengan satuan tahun. Kemudian untuk data rasio yaitu dengan contohnya kesalahan dalam penggunaan obat dan efek samping yang dirasakan oleh responden dari regimen dosis obat hipoglikemik oral dengan satuannya persentase. Kemudian untuk data kualitatif deskriptif yaitu wanita memiliki kecenderungan prevalensi diabetes mellitus tipe 2 lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Dengan satuannya itu prevalensi diabetes. Next. Kemudian untuk variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebasnya yaitu pemahaman mengenai diabetes mellitus tipe 2, pemahaman dalam penggunaan obat, pelaksanaan program diet, pemilihan aktivitas, dan kebiasaan merokok. Kemudian untuk variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan pasien terhadap diabetes mellitus tipe 2. Untuk variabel kontrol yaitu berdasarkan dari konseling dan buklet terhadap pasien. Kemudian untuk variabel moderator yaitu kepatuhan pasien dalam mengikuti protokol atau arahan yang dijelaskan. Next.
Ya, untuk yang selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas data. Untuk uji validitas dan uji reliabilitas data tidak disebutkan secara detail. Pada penelitian ini, di bagian metode hanya disebutkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah melewati kedua uji tersebut, yang ditunjukkan oleh kalimat "The questionnaire that was used in this study had undergone validity and reliability testing." Untuk yang selanjutnya, yaitu rancangan tabel data pengamatan dan datanya. Berikut ini merupakan tabel 1, yaitu kadar HbA1C kadar HbA1c sebelum perlakuan dan 10 minggu setelah perlakuan, yaitu dengan keterangan perlakuan berupa pemberian konseling selama 30 menit dan pemberian buklet yang berisi informasi mengenai medikasi tentang diabetes mellitus tipe 2. Pada tabel tersebut, di kolom pertama yaitu berisikan HbA1c atau tingkat HbA1c, yaitu pada contohnya pada tabel yaitu persentase tingkat HbA1c atau hemoglobin glikat dan nilai MMAS 8. Pada tabel tersebut, skala kuesioner dengan MMAS 8 yaitu skala kuesioner dengan butir pertanyaan sebanyak 8 butir menyangkut tentang kepatuhan minum obat. Pada kolom kedua yaitu before, mean, and plus minus standard deviation atau rata plus minus standar deviasi sebelum perlakuan. Pada tabel nilai rata plus minus standar deviasi dari hemoglobin glikat sebesar 11,31 plus minus 2,95%. Sedangkan nilai MAS 8 sebesar 2,63 plus minus 1,5. Pada kolom ketiga, yaitu after mean plus minus standard deviation atau rata plus minus standar deviasi setelah perlakuan. Pada tabel rata plus minus standar deviasi dari hemoglobin glikat sebesar 8,12 plus minus 2,79, sedangkan nilai MMAS 8 yaitu sebesar 0,7 plus minus 1,18. Dan yang kolom keempat yaitu delta mean plus minus standard deviation atau selisih rata plus minus standar deviasi sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Pada tabel selisih rata plus minus standar deviasi dari hemoglobin glikat yaitu sebesar 3,19 plus minus 2,42%, sedangkan nilai MMAS 8 sebesar 2 plus 1,2. Next. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Yang pertama, peringkasan atau klasifikasi data. Untuk ukuran pemusatan data, data dikumpulkan dengan rata-rata pencarian atau MEN. Terus ukuran sebarannya dicari dengan menggunakan simpangan baku atau standard deviation. Untuk analisis inferensialnya, pada hasil penelitian diadakannya komparasi antara sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan, yaitu dengan pemberian buklet dan panduan obat. Next. Untuk penyajian data disajikan dalam bentuk grafik dan juga dalam bentuk tabel seperti pada gambar. Grafik pertama menunjukkan compliance level grafik berdasarkan MMAS 8 score atau skor MMAS 8 sebelum dan sesudah konseling dan pemberian informasi dari buklet. Untuk yang kedua,
merupakan tabelnya dalam bentuk merupakan sajian data dalam bentuk tabel. Next. Ya, terima kasih. Teman-teman, coba dilihat dari judul. Jangan ditutup dulu ya. Share screen dulu, Afif. Di share screen lagi. Ya, jadi untuk pre-eksperimen itu jadi judulnya sudah betul ya. Terus kemudian tujuan. Oke, dari sini itu nanti dari judul dan tujuan itu berarti kelihatan ya independen variabelnya itu adalah adanya penyuluhan kemudian diberikan buklet pengobatan tadi. Jadi penyuluhan dan penggunaan buklet pengobatan. Jadi artinya bahwa pasien untuk perlakuan itu responden akan diberi penyuluhan dan juga buklet pengobatan. Kemudian itu adalah independen. Dependennya adalah penurunan hemoglobin dan MMAS 8. Jadi itu adalah dependennya. Coba dicocokkan dengan slide berikutnya yang independen dan dependent variable. Jenis penelitiannya langsung ya boleh itu. Nah, di sini rancangannya sebelum ke situ, rancangannya itu adalah tolong teman-teman ingat kalau rancangan di sini itu adalah untuk yang pre-eksperimen itu masuk ke dalam one group pre-post test. Ya, jadi teman-teman masih salah. Kan tadi ada satu kelompok kemudian diukur dulu HB dan MMAS-nya, kemudian diberi treatment, kemudian setelah itu diukur lagi. Iya kan? Jadi masih salah. Jadi rancangan kalau ini pre-eksperimental adalah jenis penelitian. Rancangannya adalah one group pre-post test. Kemudian data penelitian nominal itu, jadi yang dituliskan di sini itu adalah dependent variable, terus kemudian variabel sela dan juga variabel moderat. Jadi teman-teman harus tahu di situ. Jumlah responden itu bukan data yang diamati. Jadi yang dimasukkan pada jenis data, kenapa kita perlu tahu jenis data? Itu karena untuk dasar dari analisis data. Analisis data yang digunakan itu adalah independent variable dan variabel moderat serta variabel sela yang akan dianalisis untuk membahas. Gitu ya, sehingga ini nominalnya ini salah. Jumlah responden sebenarnya juga bukan nominal, jadi ini juga salah. Ordinal itu juga tidak ada di situ. Kemudian rasio itu adalah tadi dependent variabelnya adalah apa tadi MMAS dan HBA dan MMAS, sehingga di sini skala untuk datanya adalah untuk rasio itu tadi HBA dan MMAS. Ya, terus kemudian kalau di sini dimasukkan jumlah responden sebelum dan sesudah itu sebenarnya hanya untuk menjelaskan bahwa penelitian mereka itu menggunakan jumlah responden sekian. Ya, tapi untuk data di sini hanya data variabel terikatnya yaitu HBA dan MMAS. Data yang lainnya tidak ada sepertinya tadi. Nah, terus kemudian sehingga datanya kontinu. Kualitatif deskriptif ini hanya penjelasan di dalam naskah, tetapi ini tidak dimasukkan ke dalam data karena ini membahas dari data dependent variabelnya, ya, sehingga ini tidak masuk. Terus berikutnya, nah sehingga variabel bebas tadi salah ya, variabel bebas tadi berdasarkan yang saya jelaskan tadi kan sudah jelas bahwa ada penyuluhan dan buklet tadi, terus kemudian hanya itu saja, terus kemudian variabel terikatnya itu adalah kandungan dari kadar daripada level HBA tadi, HBA dan MMAS. Jadi ini salah. Nah, yang dikontrol itu adalah kalau ini tadi
pelaksanaan program yang dikontrol itu pelaksanaan program diet, pemilihan aktivitas, kebiasaan merokok kalau memang dia dilihat itu termasuk variabel kontrol. Kemudian juga hal-hal lain misalnya makanan juga dikontrol. Ini diet ini yang sudah masuk ini kalau memang dikontrol itu masuk dikontrol. Kalau tidak berarti itu termasuk variabel moderat. Ya, jadi ini masih salah. Terus berikutnya, kepatuhan itu juga mempengaruhi boleh kalau kepatuhan. Nah, oke, instrumen boleh. Ini berarti interview tertutup berarti artinya kuesioner. Teknik pengumpulan datanya itu bukan komunikasi tetapi observasi, ya kan? Observasi, yaitu dengan wawancara. Terus berikutnya atau dengan melihat data. Terus berikutnya, ini tidak masalah. Teknik samplingnya itu adalah sampling yang kenapa kok konsekutif? Apakah ada tertulis di dalam naskah anak-anak ini? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya wes, ya sudah nanti harus dicari ya konsekutif sampling method itu apa. Berikutnya, 30 pasien itu berarti merupakan ulangan ya, jadi jumlah sampel dan ulangan boleh. Nah, di sini uji validitas itu untuk semuanya tolong diperhatikan bahwa validitas penelitian itu ada validitas internal dan eksternal. Ada juga validitas eksperimen. Kalau validitas eksperimen itu kalau di sini terkait dengan boleh dengan kuesionernya, boleh juga dengan alat. Kalau di sini adalah alat untuk mengukur HbA dan MAS, itu adalah validitas penelitian, validitas eksperimennya atau validitas datanya. Ya, tetapi untuk validitas penelitiannya itu ada internal, eksternal. Yang dimaksud dengan internal di sini itu adalah bagaimana peneliti itu bisa menghasilkan dependent variabel yang signifikan berbeda dibandingkan antar perlakuan. Itu adalah internal. Sementara kalau eksternal itu adalah peneliti membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian orang lain. Itu adalah eksternal. Sementara uji reliabilitas di sini adalah berdasarkan ulangannya. Ya. Jadi kalau berdasarkan ulangan bisa dilihat dari standar deviasi. Sementara tadi validitas bisa dilihat dari uji T kalau ada, tapi di sini tadi uji T nggak ada. Gitu ya. Terus berikutnya. Ini enggak usah, terus inferensial ini ya, inferensial itu analisis data statistik. Di situ tidak ada uji komparasi. Enggak ada kan uji T? Siapa yang sudah membaca naskah? Iya Ibu, tidak ada Bu. Maksudnya itu untuk komparasi, bukan komparasi siapa perbandingan yang sebelum sama sesudah, cuman maksudnya berarti salah. Mohon maaf Bu, saya izin menyela sebentar. Ini saya barusan membaca di jurnal lagi ini ada satu paragraf yang sama dengan yang saya sebutkan tadi, yang tentang uji validitas dan uji reliabilitas itu terdapat metode analisis datanya Bu, yaitu bivariate analisis yang seperti contohnya yaitu t-test Bu, per t-test gitu Bu tulisannya. Ya, kalau itu berarti itu namanya inferensial. Jadi itu tadi uji validitas saya mereka menggunakan uji inferensial yaitu menggunakan per sampel t-test. Kemudian ini analisis datanya ya per sampel t-test tadi. Tapi di hasil di dalam tabel tidak ada, ya. Terus berarti berikutnya, keduanya itu tadi per t-test itu juga masuk ke reliability testing begitu ya Bu? Bukan reliabilitas tapi validitas. Untuk mengetahui jadi gini, validitas internal tadi saya katakan ya, validitas internal itu untuk mengetahui bahwa apa yang diberikan, jadi treatment yang diberikan itu akan menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi antar treatment itu data hasilnya berbeda. Nah, untuk mengetahui bahwa treatment pemberian buklet dengan penyuluhan dengan tidak ada penyuluhan itu ternyata ada perbedaan yang signifikan. Nah, bagaimana mengetahui bahwa ada perbedaan signifikan dari per sampel t-test tadi? Ya, sementara per sampel t-test itu sebenarnya hanyalah merupakan analisis data, yaitu analisis data inferensial, yaitu melakukan uji beda. Jadi analisis data kalau ditulis di sini tulis aja uji beda menggunakan per sampel t-test. Sementara fungsi daripada per sampel t-test tadi adalah untuk validitas data, untuk mengetahui bahwa ada perbedaan signifikan tadi. Jadi untuk mengetahui validitas internal.
bahwa pemberian perlakuan itu akan memberikan hasil yang signifikan. Ya. Oke, terus berikutnya. Nah, itu oh ya, teman-teman yang belum di sini adalah ini apa namanya yang diminta di PPT template itu adalah data penyajian data dalam apa ya? Kemarin saya lupa, coba sebentar. Saya lihat. Permintaannya itu adalah sebentar ya. Masih ingat enggak teman-teman? Oh, tidak di sini ya. Ini rancangan tabel datasheet saya ketemu di sini. Rancangan tabel datasheet belum ada ya. Jadi rancangan tabel datasheet itu adalah data mentah yang kira-kira dikumpulkan oleh peneliti itu berapa. Jadi kalau yang dikumpulkan adalah HBA, MMAS, maka di sini ada tadi ulangannya ada sekian peserta tadi. Itu berarti di garis-garis sesuai dengan jumlah pesertanya. Ya, kalau ini tadi kan sudah data yang dianalisis. Nah, yang diminta adalah data mentah juga. Jadi berupa tabel kosongan yang isinya adalah data mentah. Ya. Terus berikutnya. Oke. Jadi saya kira itu untuk kelompok ini hasil tampilan data sudah, rancangan tabel data sudah. Ya, oke. Mohon maaf Bu, apakah saya boleh bertanya sebentar Bu? Iya boleh, silakan. Mengenai yang rancangan tabel datasheet tadi yang barusan disebutkan itu, pada jurnal kami ini tidak ada. Apakah membuat sendiri begitu Bu? Atau bagaimana? Iya, memang untuk tabel datasheet itu memang harus membuat sendiri, gitu. Jadi karena kita ingin teman-teman itu mempunyai bayangan seandainya melakukan penelitian seperti itu kira-kira tabelnya seperti apa. Kalau di jurnal tidak pernah ada rancangan tabel datasheet karena ini akan mengakibatkan terjadinya plagiarisme. Ya, sehingga yang di jurnal itu pasti yang ada itu adalah penyajian data yang sudah dianalisis. Ya. Jadi memang itu diminta teman-teman untuk membuat sendiri dengan mengetahui hasil penyajian data oleh peneliti seperti itu, kira-kira bagaimana model data mentahnya, data sheet-nya seperti apa, ya? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kalau gitu silakan stop screen, kita lanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, Ibu mohon sebentar untuk melakukan share screen. Ini dari teman-teman bisa langsung share screen dari kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas biologi B presentasikan jurnal kami yang berjudul Exposure to Copper Oxide Nanoparticles and Arsenic Causes Intergenerational Effect on Rice, Oliva sativa japonica, Hoshikara, Seed Germination, and Seedling Growth. Adapun anggota kelompok 2 meliputi Muhammad Wisam, Muhammad Zulfian, Syauki Bagus, Miftah Farid, dan Syaftian Muhammad Aryaman. Next. Tujuan penelitian dalam jurnal ini yakni uji perkecambahan dan pertumbuhan bibit padi dilakukan untuk menyelidiki efek antar generasi dari arsenik dan nanopartikel tembaga oksida dengan benih yang dipanen dari studi siklus hidup yang terpapar oleh arsenik, yakni dari 0 dan 10 mg per kilogram, dan nanopartikel dengan konsentrasi 0, 0,1, 1, 10, 50, dan 100 mg per liter. Next. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah berupa penelitian eksperimental kuasi, yang mana pada penelitian ini digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap pengaruh lain dalam kondisi yang terkontrol. Sehingga semua sampel pada penelitian ini seluruh objek diberikan perlakuan yang sama, namun terdapat kontrol yang tidak diperhatikan atau tidak dikendalikan, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda karena adanya jarak antar variabel independen dan dependen. Oke, next.
Rancangan percobaan. Rancangan percobaan pada penelitian kali ini adalah eksperimen. Kemudian jenis data yang digunakan antara lain data nominal, yakni tanaman padi berdasarkan spesiesnya, kemudian kandungan larutan Hoagland berdasarkan senyawanya. Kemudian data ordinalnya, konsentrasi senyawa, molaritas, kemudian tipe tanah, miligram per liter dari komposisi kandungan bahan kimianya. Kemudian interval, yakni ukuran tunas dan ukuran akar dalam sentimeter. Kemudian rasio konsentrasi tembaga pada benih dalam persentase, dan kualitatif deskriptifnya adalah kombinasi tembaga oksida dan arsenik dalam media pertumbuhan sehingga dapat mengurangi toksisitas arsenik pada tanaman F0 dalam miligram per liter. Next. Rancangan penelitian pada penelitian kali ini yakni antara lain pada variabel independennya, yakni paparan nol partikel, tembaga oksida, dan arsenik. Kemudian variabel dependennya yang terikat, yakni perkembangan benih dan pertumbuhan bibit. Kemudian variabel kontrolnya, yakni media pertumbuhan berupa pasir asam dan pemberian larutan Hoagland sebagai nutrisinya. Kemudian variabel moderatornya, yakni spesifikasi induk F0 atau kriteria benih, kemudian jumlah benih per pot yang tidak ditentukan, dan tempat percobaan di greenhouse. Next. Langkah-langkah penelitian. Instrumen penelitian digunakan antara lain plasma mass spektrometer ICP-MS, Agilent 7900, kemudian R software versi 331. Kemudian teknik pengumpulan datanya secara eksperimen pada perlakuan tembaga oksida dan arsenik pada padi, kemudian secara pengamatan untuk mengamati efek dari eksperimen tersebut. Next. Ukuran sampel dan teknik sampling. Ukuran sampel yaitu sampel yang diteliti sebanyak 36 sampel yang terdiri dari F1 kontrol 12 sampel dengan berbeda perlakuan, F1 treatment 12 sampel dengan berbeda perlakuan, dan F0 sebagai sampel yang untuk kuasinya, yaitu dengan 12 sampel dengan perlakuan berbeda. Untuk teknik sampling sendiri, teknik sampling di sini menggunakan berupa kuasi eksperimen dengan metode interact group, yang dimana semua kelompok diberi perlakuan atau treatment yang sama tanpa menggunakan subjek yang berbeda. Selanjutnya merupakan uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas menggunakan tadi metode, yaitu metode interact group, yang dimana semua kelompok yang diberi perlakuan atau treatment yang sama tanpa menggunakan subjek yang berbeda. Kemudian uji reliabilitas data menggunakan metode Pearson untuk mengetahui pengaruh dari sumber benih, NCUO dan AS, serta pengaruh interaksi antar sumber benih, NCUO dan AS. Kemudian perbandingan disesuaikan dengan metode Tukey dan perbandingan antar dua parameter yang sama menggunakan analisis uji T. Berikut merupakan rancangan tabel datasheet. Sebenarnya pada jurnal kami rancangan tabel datasheet tidak ditemukan karena pada jurnal kami jatuhnya terkait review dari jurnal, sehingga rancangan tabel datasheet ini ditemukan di jurnal lain yang membahas dengan jurnal pada kelompok kita. Ya, contohnya pada tabel 1 menjelaskan tentang komposisi 20% larutan Hoagland digunakan sebagai nutrisi untuk tahap pertumbuhan awal bibit. Tabel 2, karakterisasi nanopartikel tembaga 2 oksida sebagai paparan tanaman padi. Kemudian tabel 3, konsentrasi tembaga dan arsenik dalam campuran tanah sebelum dan sesudah pertumbuhan tanaman. Kemudian teknik analisis data digunakan berupa statistik menggunakan program R software yang didapatkan setelah menjalani analisis dari model efek acak dan model linear umum yang digunakan untuk menganalisis pengaruh sumber dari biji, CUO, dan arsen terhadap persentase perkembangan biji dengan parameter pembibitan yang berarti tunas dan akar, jumlah cabang akar, dan berat kering, serta konsentrasi CU dan arsen dalam pembibitan dan media tumbuh.
Berikut merupakan hasil dan tampilan data. Pada gambar 1 merupakan kurva perkecambahan benih dalam uji perkecambahan dan pertumbuhan bibit selama 18 hari pada tanaman padi F0 dengan 12 perlakuan berbeda. Perlakuan dapat dilihat pada gambar. Sumbu Y menunjukkan presentasi germanisasi atau perkecambahan, sedangkan sumbu X menunjukkan waktu. Selanjutnya. Pada gambar 2 merupakan diagram tanaman padi F0 dari perlakuan sebelumnya. Batang menunjukkan batang ukuran abu menunjukkan akar yang tumbuh. Next. Pada gambar 3 merupakan diagram batang pertumbuhan bibit, berat kering, pucuk, dan akar dalam uji perkecambahan benih dan pertumbuhan bibit selama 18 hari dengan paparan arsenik dan nanopartikel tembaga oksida. Pada sumbu Y merupakan berat kering miligram dan sumbu X merupakan 12 jenis benih dengan perlakuan yang berbeda. Next. Gambar 4 pada kurva pertama merupakan hubungan antara konsentrasi tembaga CU pada semai 18 hari dan konsentrasi tembaga dalam pasir pada tanaman padi F0. Sedangkan kurva kedua merupakan korelasi antara pengukuran semai 18 hari dengan konsentrasi tembaga dalam pasir pada tanaman padi generasi F0. Next. Kesimpulan yaitu sebagai berikut. F0 dengan perlakuan CO 50 mg menunjukkan tidak ada efek fisiologis yang merugikan pada tanaman F0 yang diamati. Selain itu tidak ada efek nyata pada produksi benih pada padi yang ditemukan dalam tanaman. Yang kedua, kehadiran nanopartikel tembaga oksida dan arsenik dalam media pertumbuhan mengurangi toksisitas arsenik pada tanaman F0. Hasil ini menyeratkan bahwa nanopartikel tembaga oksida saja tidak dapat menyebabkan adanya efek, tapi dapat digunakan dalam lingkungan yang di mana konsentrasi arsenik tinggi terjadi. Next. Berikut merupakan referensi yang digunakan. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Ya, terima kasih teman-teman. Coba dari judul. Ya, ini kemarin saya melihatnya kan kemarin ada 2 penelitian ya. Terus saya minta teman-teman karena tugasnya itu adalah kuasi, maka teman-teman tolong hanya melihat yang kuasi. Ya, tadi ada sebagian yang kuasi saja dijelaskan, ada sebagian yang tidak. Jadi ada misalnya perlakuan. Coba setelah ini ya, setelah ini diklik berikutnya. Ya, ini pengaruh ini dan ini sudah betul ya. Dari sini nanti akan ketahuan teman-teman ya bahwa dengan tujuan ini itu berarti perlakuannya itu sebagai independent variable itu adalah adanya arsenik dan juga nanopartikel daripada kuprum atau kuper oksida atau tembaga oksida di sini itu adalah perlakuannya independent variable. Sedangkan dependent variabelnya itu adalah pertumbuhan tadi kan. Jadi perkecambahan dan pertumbuhan itu adalah dependent variabelnya. Terus berikutnya, nah kadar itu ditentukan dari yang F0 ya. Terus berikutnya, jadi kuasi nanti dijelaskan kenapa kuasi. Tadi harusnya dijelaskan. Nah, jenis rancangan percobaannya itu tadi seperti tadi ya. Ini kan jenis penelitiannya itu adalah eksperimen semu. Sementara rancangan percobaan kemarin karena saya sudah menunjukkan ya rancangan percobaan itu boleh seperti misalnya apakah non randomized kontrol grup pre post test ataukah ini jadi pretest post test ataukah langsung berupa ada within subject design. Jadi tolong bisa dilihat dicocokkan dengan dasar teori yang kemarin. Ini teman-teman masih salah ya. Jenis rancangannya salah.
Jadi apakah pretest post test, jadi sebelum diberi perlakuan diukur dulu, kemudian setelah itu diukur lagi, ataukah dia hanya within subject. Jadi artinya penelitian tadi itu dengan cara memberi perlakuan baru kemudian dilihat pertumbuhannya. Sepertinya itu. Jadi within subject design. Jadi ada perlakuan 1, 2, 3, 4, kemudian diobservasi hasilnya yaitu pertumbuhan. Ya. Terus kemudian jenis data. Nominal itu adalah data yang tidak bisa menggambar, hanya deskriptif. Jadi misalnya merah, hijau, kuning, gitu ya. Terus kemudian kalau di sini tadi perlakuan menggunakan padi tadi itu kan sebenarnya bukan dari data dari variabel terikat atau variabel kontrol ataupun variabel yang di moderat ya. Kemarin tadi saya katakan bahwa tolong teman-teman, jenis data yang dituliskan di sini itu adalah untuk variabel terikat, variabel moderat, dan juga variabel sela. Kecuali variabel itu tidak usah ditulis. Nah, kemudian ordinal. Ordinal itu misalnya pencemaran rendah sedang tinggi atau kadar rendah sedang tinggi. Nah, kalau ini itu bukan. Konsentrasi senyawa itu senyawa apa? Itu tidak jelas di sini. Interval itu kalau tidak mempunyai nol mutlak. Jadi misalnya suhu, pH. Kalau di sini ukuran tunas itu adalah sentimeter. Itu berarti rasio. Konsentrasi tembaga. Jadi yang dituliskan di sini itu adalah pertumbuhannya mestinya ya. Pertumbuhan tadi dilihat dari apa? Panjang akar. Kemudian jumlah daripada cabang akar. Itu semuanya adalah interval itu mungkin jumlah daripada akarnya. Tetapi rasio itu panjang akarnya yang diamati di situ. Yaitu ditulis. Jadi teman-teman tolong dilihat lagi. Jumlah biomasa daripada biji itu adalah rasio. Belum dimasukkan di sini. Ya, jadi semua yang dimasukkan di sini itu adalah variabel data dari variabel terikat, data dari variabel sela, dan juga data dari variabel moderat yang ada di dalam hasil berikutnya. Jadi ini masih salah. Nah, ini tadi variabel independennya adalah, ini sudah betul, variabel independennya adalah perkecambahan benih dan pertumbuhan itu dilihat dari parameter apa. Ya, perkecambahan benih itu dilihat dari apa? Tadi kan ada jumlah, misalnya panjang daripada seedlingnya, kemudian akarnya, akar cabangnya, jumlah cabang akar ya. Terus kemudian juga kadar daripada biomasa apa tadi, itu harus dimasukkan di situ. Jadi tidak hanya tertulis seperti ini. Terus kemudian yang dikontrol itu apa? Yang dikontrol boleh media. Yang tidak dikontrol apa? Karena ini kan termasuk yang kuasi ya ini tadi. Jadi katakan kuasi yang tidak dikontrol apa? Itu harus dituliskan. Di sini belum ada. Nah, variabel moderat itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Itu apa yang diamati di sini. Itu harus dilihat ya. Jadi teman-teman masih salah. Berikutnya. Ya ini tidak apa-apa. Teknik pengumpulan data itu observasi saja. Bukan eksperimen. Terus. Jumlah sampel itu ya, jadi ulangan dari. Nah, ini ada F1 kontrol, F1 treatment itu kan tidak masuk ke dalam tugas ya, sehingga hanya kuasi tadi yang dihitung. Jadi jumlah sampel juga yang kuasi tadi berapa? Ya, jadi ini tolong dicek lagi, ini masih salah. Berikutnya. Validitas seperti yang tadi saya ini kan ya, validitasnya internalnya apa? Untuk menguji bahwa, jadi ini kebalik. Reliabilitas dia menggunakan uji T itu sebenarnya adalah uji validitasnya. Jadi untuk mengetahui bahwa ada perbedaan antara perlakuan dengan
dengan perlakuan satu dengan yang lain itu menggunakan, kalau di sini saya kira bukan uji T tetapi menggunakan uji beda, menggunakan ANOVA atau apa ini. Terus kemudian untuk melihat validitas eksternal dia membandingkan dengan hasil data orang lain. Reliabilitasnya itu adalah dengan mencari standar deviasinya tadi. Jadi ada ulangan ya, uji reliabilitas dengan ulangan sekian kali, terus kemudian dilakukan standar mencari standar deviasi itu tadi. Sudah jelas. Jadi rata-rata pada masing-masing perlakuan itu seberapa jauh variasinya. Itu adalah uji untuk reliabilitas. Berikutnya. Nah, rancangan tabel datasheet itu memang tidak ada di sini. Jadi tadi teman-teman tidak boleh mengambil dari yang lain, tetapi membuat sendiri dari penelitian orang tadi kira-kira data mentahnya seperti apa. Jadi kalau tadi ada data biomasa biji misalnya. Jadi biomasa di awal, kemudian pada kontrol, pada perlakuan tadi, kemudian biomasa pada hari keberapa saja itu ditulis beserta ulangannya. Demikian juga dengan tinggi tanaman dan juga pokoknya sebelum data mentah sebelum dilakukan analisis data. Memang tidak ada di dalam jurnal, ya. Jadi jangan melihat dari yang lain, tetapi mengarang sendiri, memperkirakan kalau analisis data yang didapatkan seperti itu, data mentahnya seperti apa sih, gitu ya. Itu berarti ditulis rancangan tabel datasheet-nya. Jadi kira-kira nanti rancangan kira-kira di awal sebelum penelitian dilakukan itu peneliti itu sudah membuat, oh saya nanti akan mengumpulkan data ini. Nah ini ditulis di dalam tabel, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman salah menilai rancangan tabel datasheet untuk semuanya, nanti tolong dicek. Berikutnya, analisis data tidak masalah. Terus sudah. Nah ini saya kira tabel ini tidak masalah ini ya, karena ini memang yang diminta. Jadi kalau seperti ini kan kelihatan ya, ini persentase germinasi itu berarti itu yang diukur. Jadi data mentahnya berupa apa? Berupa pertumbuhan. Pertumbuhannya berupa apa? Berupa ini kalau ini kan tinggi kan, kalau D1, D2 dan seterusnya dari benih sampai 18 itu berarti diukur tinggi tanamannya. Germinasi jumlah yang tumbuh. Jadi jumlah yang seedling, yang jumlah tunasnya. Gitu. Jadi oleh karena itu jumlah tunas itu dimasukkan ke dalam data mentah. Jumlah tunas pada apa? Jumlah tunas berarti hari ke-0 sampai dengan hari ke-18 untuk perlakuan sekian ini. 1, 2, 3. Untuk perlakuan 6 atau 7 ini. Jadi dibuat tabel berupa garis-garis seperti itu. Ya, itu untuk yang tabel datasheet ini. Berikutnya. Dengan sebelumnya tolong dicek sendiri. Nah ini berarti ukuran bibit. Itu berarti artinya bahwa tabelnya itu adalah ukuran bibit tadi kan berarti bibit yang digunakan jumlahnya berapa. Ya, yang diukur adalah akar dan ininya, apa namanya? Shoot itu berarti yang di atas dari akar. Itu harus ditulis di situ ya. Jadi ada shoot, ada root, terus kemudian panjangnya masing-masing, untuk kontrol ulangannya berapa, untuk CU sekian konsentrasinya ulangannya berapa, itu masing-masing ada garis-garisnya. Ya. Saya kira itu untuk kelompok ini ya. Jadi teman-teman nanti tolong disesuaikan. Tabel ini juga tolong dibayangkan sendiri. Oke. Saya kira demikian untuk kelompok ini. Terima kasih. Silakan stop screen. Dilanjutkan untuk kelompok 3. Ini karena waktunya terlalu singkat ini. Ya langsung slideshow. Oke, sudah kelihatan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Catur dan juga teman-teman kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan rancangan penelitian biologi kuasi eksperimental dengan judul Jurnal Efek Pengonsumsian Madu Kelulut Terhadap Kadar FBG dan Parameter Metabolik pada Pasien dengan IFG, atau The Effect of Kelulut Honey on Fasting Blood Glucose and Metabolic Parameters in Patient with Impaired Fasting Glucose,
Dengan anggota kelompok, saya sendiri Nafika Aulia, Diva Alifiani, Benedikta Michela, Francisca Michelle, Yarisina Biaksa, dan Lydia Agahari. Baik, saya Lydia Agahari. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan jurnal yang kami acu, tujuan penelitiannya adalah untuk mencari tahu apakah madu kelulut dapat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan glukosa puasa pada beberapa parameter metabolisme, yakni kontrol glukosa, berat badan pasien, lingkar pinggang, dan kolesterol serta tekanan darah. Kemudian, jenis penelitian yang dipakai adalah kuasi eksperimental. Next. Lalu ada pun variabel, yang pertama adalah variabel bebas, di mana yang digunakan adalah madu kelulut Malaysia. Lalu di sini ada variabel terikat, yaitu glukosa plasma puasa atau FPG. Lalu ada profil lipid puasa dan berat badan. Kemudian untuk variabel moderator, yaitu waktu pengonsumsian yang tidak cukup untuk mengamati perubahan. Lalu ada tingkat FPG yang subjek rendah, dan jenis madu yang digunakan. Lalu variabel kontrol yaitu 30 hari studi intervensi dan pemberian madu kelulut Malaysia sebanyak 30 gram per hari. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Mohon maaf, untuk jenis rancangan penelitian seharusnya adalah non-randomized control group pre-post. Kemudian untuk jenis data dalam jurnal yang kami acu itu ada nominal, rasio, kontinu, dan kualitatif deskripsi. Untuk jenis data nominalnya sendiri adalah jenis kelamin dengan satuan laki-laki atau perempuan. Dan untuk jenis data ordinal tidak terdapat karena pada jurnal yang kami acu tidak ada data yang di-ranking seperti itu. Untuk jenis data rasio, contohnya adalah berat badan dengan satuannya kilogram, dan untuk kontinunya adalah kadar kolesterol dengan satuan milimol per liter, dan kualitatif deskripsinya adalah profil sosiodemografi dari para partisipan. Dengan satuannya tidak ada, dan dalam jurnal yang kami acu juga tidak terdapat koordinat, hanya disebutkan bahwa penelitian dilakukan di Malaysia. Selanjutnya untuk langkah-langkah penelitian, yang pertama, instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi, di mana lembar observasi digunakan untuk mencatat efek samping dari konsumsi madu kelulut dari kelompok yang diberi perlakuan. Sedangkan untuk kelompok kontrol melakukan konsultasi normal dengan dokter. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengukuran, di mana data yang diukur pada setiap peserta diantaranya berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, dan tekanan darah. Sedangkan data dari sampel darah yang diukur meliputi glukosa darah puasa, profil lipid yang terdiri dari kolesterol total, high density lipoprotein, low density lipoprotein, dan trigliserida. Next. Untuk jumlah atau besaran sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 60 orang, di mana ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan software PS2 dan ukuran sampel minimum yang digunakan berbanding 1:1 antara kasus dan kontrol. 60 peserta tersebut merupakan orang yang memiliki gangguan glukosa puasa dan berusia 18 tahun ke atas, wanita hamil, orang yang mengkonsumsi madu maupun semua jenis ekstrak herbal lain dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum penelitian, dan orang yang memiliki riwayat penyalahgunaan obat maupun alkohol tidak diikutkan dalam penelitian. Namun pada akhir penelitian terdapat 6 peserta yang tidak mengikuti penelitian lebih lanjut karena adanya beberapa alasan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan pada jurnal ini adalah probability sampling, yakni cluster sampling, yang dimana cluster sampling ini merupakan pengambilan sampel kelompok. Sampel sebanyak 60 peserta IFG ini dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dengan masing-masing kelompok terdapat 30 peserta seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Next. Nah, selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas pada jurnal ini terdapat 2 jenis, yakni validitas internal dan eksternal. Validitas internal pada jurnal ini yakni menggunakan SPSS versi 21 untuk mengetahui bahwa terdapat
perbedaan antar perlakuan yang diberikan. Sedangkan validitas eksternal yang digunakan pada jurnal ini adalah dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil penelitian orang lain. Jurnal ini dibandingkan dengan penelitian Al-Waili pada tahun 2004 yang mendokumentasikan perbedaan FBG yang tidak signifikan pada peserta yang mengonsumsi madu. Selanjutnya, penelitian ini juga dibandingkan dengan Bahrami et al. Pada tahun 2009, yakni terdapat penurunan FBG yang signifikan pada peserta yang mengonsumsi madu. Dan juga dibandingkan dengan penelitian Abdurrahman et al. Pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa konsumsi madu selama 12 minggu oleh pasien diabetes tipe 1 menghasilkan penurunan FBG yang signifikan. Lalu selanjutnya untuk uji reliabilitas pada jurnal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran antar ulangan selama 30 hari yang hasilnya tidak berbeda jauh. Next. Selanjutnya adalah rancangan tabel data pengamatan dan datanya. Jadi untuk tabel pertama ini menjelaskan mengenai sosiodemografik pada partisipan yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, meliputi usia, persebaran gender, etnis, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan income. Berikutnya. Untuk tabel 2 sendiri menjelaskan mengenai parameter klinis awal pada kedua kelompok. Ya, di sini terdapat seperti hipertensi, kemudian ada BMI, dan lain-lain. Jadi untuk kelompok kontrol dan juga kelompok perlakuan, parameter klinis awalnya dimasukkan dalam tabel 2. Berikutnya untuk tabel 3. Ya, untuk tabel 3 ini menjelaskan analisis perbedaan rata-rata hasil pasca perlakuan dan dibandingkan antar kelompoknya. Tabel ini berisi kolom parameter, kolom kelompok, kolom nilai rata-rata dengan standar deviasi, kolom nilai statistik uji T, dan kolom p-value. Next. Kemudian untuk tabel 4, menunjukkan perbandingan hasil sebelum dan sesudah intervensi atau pre dan post test pada kelompok perlakuan, yaitu kelompok yang diberi madu kelulut selama 30 hari. Tabel ini tersusun atas parameter dengan hasil pre dan post, kemudian ada kolom rata-rata dengan standar deviasi, dan kolom nilai statistik uji T, kemudian terdapat kolom p-value. Sama halnya dengan tabel 4, pada tabel 5 ini juga menunjukkan perbandingan hasil pre dan post tetapi pada kelompok kontrol. Berikutnya. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis biokimia dan juga analisis secara statistik. Analisis biokimia dilakukan dengan metode enzimatik dengan applied architect chemical analyzer, dan sampel yang dianalisis secara enzimatik ini merupakan darah. Analisis enzimatik digunakan untuk mengukur tingkat fasting blood glucose atau LPG, lipid profile comparison total cholesterol atau TC, high density lipoprotein atau HDL, low density lipoprotein atau LDL, dan triglycerida. Kemudian uji analisis statistiknya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, uji T independen, uji U atau Mann-Whitney, uji G-square, uji T berpasangan, dan uji Wilcoxon-Sainz. Uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk digunakan untuk mengevaluasi distribusi normal. Uji T independen, uji U, dan uji G-square digunakan untuk perbandingan variabel antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Sementara itu, uji T berpasangan dan uji Wilcoxon-Sainz digunakan untuk membandingkan variabel pada sebelum dan sesudah intervensi. Dalam analisis statistik atau uji statistik, terdapat statistika parametrik dan non-parametrik. Nah, yang termasuk kepada statistika parametrik adalah uji T independen dan uji T berpasangan. Sementara itu, yang termasuk pada statistika non-parametrik adalah uji Kolmogorov-Smirnov, uji Wilcoxon-Sainz, dan uji Mann-Whitney yang tergolong untuk analisis data semi kuantitatif. Sementara itu, uji G-square tergolong dalam statistika non-parametrik yang digunakan untuk analisis data kualitatif atau kategori. Next. Selanjutnya adalah penyajian data. Jadi pada tabel pertama menjelaskan sosiodemografik menunjukkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sosiodemografik kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol. Kemudian untuk tabel 2 yang menjelaskan parameter klinis awal pada kedua kelompok, hasilnya berdasarkan analisis bivariat
tidak ditemukan perbedaan signifikan antar kelompok. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata kadar glukosa darah puasa keduanya yang sama 6,2, kemudian profil lipidnya yang hampir serupa yaitu 5,3 dan 5,2. Next. Kemudian data yang disajikan pada tabel 3 merupakan hasil analisis perbedaan rata-rata pasca intervensi partisipan dengan gangguan FBG dalam studi intervensi kuasi eksperimental. Nah, data yang disajikan ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil pasca atau post intervensi yang dibandingkan antara kelompok uji dan kelompok kontrol. Kelompok kontrol menunjukkan perbedaan rata-rata 0,13 plus minus 0,69 milimol per liter untuk kadar glukosa darah puasa atau FBG. Sementara itu untuk hasil kelompok uji diabaikan. Untuk tabel keempat menunjukkan hasil pre dan post intervensi partisipan dengan gangguan FBG yang mengkonsumsi 30 gram madu kelulut selama 30 hari. Nah, data yang disajikan menunjukkan bahwa ternyata konsumsi madu kelulut selama 30 hari ini pada kelompok uji tidak mempengaruhi kadar glukosa darah puasa atau FBG, profil lipid, dan juga tekanan darah. Next. Sementara itu untuk tabel 5 ini sebenarnya hampir sama dengan tabel 4. Hanya saja tabel 5 ini hasil dari partisipan yang merupakan kelompok kontrol atau tidak diberi perlakuan dengan madu kelulut. Nah, penyajian data pada tabel 5 ini juga menunjukkan bahwa kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai FBG, profil lipid, dan juga tekanan darahnya. Berikut adalah referensi dari jurnal yang kelompok kami gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Catur. Ya, terima kasih. Coba dilihat dari yang pertama lagi. Ya, jadi ini tadi tidak masalah ya. Terus berikutnya. Enggak apa-apa, kuasi sudah betul. Terus mungkin di kuasi di sini jelaskan yang tidak dikontrol apa. Nah, ini variabelnya, oke. Variabel bebas itu memang penambahan, yang satu diberi madu, yang satu tidak gitu ya. Nah, sehingga itu boleh masuk ke dalam variabel bebas. Terikatnya itu adalah ya betul, FGG sama jadi variabel terikat itu adalah yang ada di dalam data, tabel data tadi. Jadi termasuk IFG tadi, boleh IFG tadi kan mewakili dari itu kan data-data fasting blood glucose, kemudian total kolesterol, kemudian high density lipoprotein dan seterusnya. Nah, sehingga itu boleh diberi ini ya, FPG, terus kemudian selanjutnya parameternya apa yang mewakili di situ. Terus kemudian juga IFG, jadi apa tadi? High density lipoprotein tadi. Oke, jadi semuanya namanya IFG tadi ya, ada kadar glukos, kolesterol, lipoprotein dan seterusnya. Terus kemudian berat badan itu saya kira tidak. Berat badan kan tidak ada di sini kan? Sosiodemografik itu adalah data di awalnya. Jadi apa dikontrol. Data yang dikontrol kan? Atau data kalau tidak dikontrol berarti memberatkan. Jadi dari hasil itu kan diketahui nilainya itu berkisar antara 50 sekian gitu ya. Jadi bisa jadi itu dikontrol, bisa jadi itu moderat kalau memang datanya tidak terlalu jauh. Terus berikutnya. Nah, di dalam data, di dalam jenis data itu tolong dimasukkan semuanya. Jadi misalnya rasio tadi tidak hanya di sini kan ada kadar kolesterol, ada apa BMI, terus kemudian apa tadi lipoprotein dan seterusnya itu masuk di dalam data yang ada di sini. Tidak semua ditulis di sini oleh teman-teman. Jadi tolong data yang ada di dalam tabel pengamatan dari peneliti itu dimasukkan di jenis data yang mana, apakah rasio, kontinu dan seterusnya. Ya.
Berikutnya. Jadi sudah betul tapi masih kurang. Nah, alat penelitian, instrumen itu adalah semua alat yang digunakan untuk mengukur. Jadi untuk mengukur BMI itu menggunakan apa? Jadi bukan lembar observasi, tetapi alat yang digunakan untuk mengukur BMI, untuk mengukur kolesterol, untuk mengukur lipoprotein dan seterusnya. Itu dituliskan. Instrumennya itu. Ya. Teknik pengumpulan datanya boleh teknik pengukuran, boleh observasi. Terus berikutnya. Nah, ini saya kira enggak apa-apa. Terus uji validitas sudah betul, uji reliabilitas ya boleh, enggak apa-apa. Jadi ulangannya berapa disebutkan. Ya, teman-teman, tadi seperti saya katakan, ini teman-teman hanya membuang datanya dan kemudian dituliskan tabelnya. Maksud kita tidak seperti itu ya. Jadi tabel ini kemudian dirinci lebih lanjut. Jadi variabelnya sudah betul, min standar deviation tidak perlu, tetapi di situ umur tadi berarti umur untuk 30 orang tadi berarti nomor 1 orang 1 sampai dengan orang 30. Kontrol juga gitu. Orang pertama sampai dengan orang ke-30 itu berapa umurnya, berapa yang jumlahnya laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Gitu ya. Jadi bukan merupakan tabel yang kosongan dari data yang sudah dimasukkan, tetapi data mentahnya. Ya, teman-teman jelas ya? Oke, berikutnya. Jadi sama, ini juga sama, komentarnya sama. Terus, ini juga sama. Nah, teknik analisis data yang dimaksud adalah analisis data statistik. Analisis biokimia ini kan digunakan untuk itu kan, untuk pengumpulan data. Jadi alat tadi itu tidak masuk ke dalam analisis data. Tapi itu tadi untuk teknik pengumpulan data. Ya, jadi salah letak di sini. Yang statistikanya sudah betul. Ya, yang biokimianya salah letak. Mestinya itu teknik pengumpulan data. Berikutnya. Nah, penyajian data tidak masalah saya kira. Ya, saya kira demikian untuk ini. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya, sudah jelas ya. Kalau tidak ada, berikutnya teman-teman tolong masuk ke dalam Google Classroom, terus kemudian kelompok yang bertugas sebagai pembahas itu adalah kelompok 1 itu dibahas oleh kelompok 8, kelompok 2 dibahas oleh kelompok 9, dan kelompok 3 dibahas oleh kelompok 7. Nanti teman-teman tolong membahas di bawah dari PPT yang diupload oleh teman-teman penyaji. Kemudian setelah itu teman-teman penyaji tolong menjawab pertanyaan dari teman-teman langsung di dalam Word saja ya. Jadi diringkas di dalam Word. Pertanyaan ini apa pertanyaannya, dijawab oleh siapa, jawabannya seperti apa. Sehingga saya akan menilai penilaiannya itu adalah individual, baik itu yang menjawab maupun yang bertanya. Ya, jelas teman-teman. Nah, untuk bertanya kita beri waktu sampai jam 12. Jadi pembahas kita beri waktu sampai jam 12. Sementara untuk penyaji itu kita beri waktu untuk menjawabnya sampai jam 2 siang. Ya. Ya, oke. Saya kira demikian. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3. Kita ketemu lagi besok. Oh ya, nanti akan saya beri kesempatan teman-teman untuk memperbaiki dari PPT. Mungkin kita beri waktu, saya jelaskan besok saja, sehingga nanti teman-teman berdasarkan dari masukan teman-teman pembahas dan juga yang tadi saya katakan, itu bisa melakukan perbaikan dan saya akan menilai dari PPT-nya itu besok setelah diperbaiki. Ya, saya kira demikian. Terima kasih teman-teman. Oh ya, Lydia silakan bertanya. Ya, Ibu Catur, saya izin bertanya. Untuk nanti jawaban yang di dalam Word itu di posting kembali di GCR atau nanti dikirim ke Ibu saja begitu? Di GCR, tetapi di kolom terakhir dari pertanyaan teman-teman. Jadi tetap di bawahnya PPT itu kan ada kolom bertanya. Nah, teman-teman kan bertanya di situ. Nah, nanti kolom terakhir itu diupload Word berupa kumpulan dari jawaban teman-teman.
Ya, maksud saya Word-nya dikirim di GCR kembali atau Ya, dikirim di ke Ibu GCR. aja? Oh iya. Di GCR tetapi di kolom terakhir dari di bawah PPT tadi ya. Di kolom terakhir dari tempat bertanya itu loh, komen itu loh. Jadi setelah PPT-nya diupload tadi, itu kan di bawah ada kolom pertanyaan kan, komentar dari teman-teman. Nah, setelah dikomentari teman-teman, kemudian kan teman-teman bisa menjawab lagi kan, bisa upload lagi Word-nya itu di kolom terakhir dari pertanyaan tadi, ya. Oke, terima kasih Lydia. Ya, saya kira demikian teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.